Jafung PBJ dengan eksistensi katalog elektronik dan mekanisme purchasing. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu katalog elektronik ya. Jadi bolehlah supaya mudah membayangkan katalog elektronik itu seperti tanda kutip begitu ya, Tokopedia-nya pemerintah. Jadi kita semua, jadi saya kira katalog tidak hanya milik LKPP, tetapi milik kita semua. Kita mengelola semacam tokonya pemerintah, dari Sabang sampai Merauke, yang ke depan mudah-mudahan ini juga menjawab arahan kebutuhan proses digitalisasi pengadaan, begitu kurang lebih. Ibu dan Bapak semuanya, jadi keberadaan atau penggunaan teknologi informasi ini sudah keniscayaan Ibu dan Bapak semuanya, nggak bisa dibendung lagi, begitu ya. Jadi boleh jadi sebagian peran manusia juga sudah diganti atau tergantikan oleh mesin teknologi informasi tadi. Ya tentu kita semua mesti tetap optimis, nggak semua fungsi mesin tadi bisa digantikan oleh manusia. Nah, tentu kita semua, khususnya di dunia pengadaan ini, bagaimana jabatan fungsional pengelola PBJ ini juga insya Allah masih tetap bisa eksis. Tentu nanti di hal-hal apa, ini bagian yang dari nanti mungkin bisa kita sampaikan. Jadi kalau dulu barangkali zaman Pak Widodo masih lelang begitu ya, sebelum tahun 2010 itu masih konvensional. Diganti kemudian menjadi tender, di-scan dokumen penawaran, di-upload. Nah, hari ini rasanya sudah mulai pelan-pelan, tidak hanya scan ya, tapi juga mulai mendigitalisasi atau menginput informasi-informasi penawaran dan seterusnya. Ibu dan Bapak semuanya, jadi sekali lagi, mari kita coba sama-sama kita coba bicarakan atau kita coba potret kira-kira, explore kira-kira peran Jafung PBJ kira-kira dengan hadirnya katalog elektronik itu seperti apa. Baik, intinya katalog elektronik ini diatur atau dipayungi oleh 1, 2, 3, 4 ya kurang lebih regulasi, dan Ibu dan Bapak semuanya tidak hanya 4 regulasi ini, tetapi hari ini pun kami juga masih terus dimonitor begitu Pak, di tingkat pusat itu melalui Pak Menko Marves, kami juga dalam hampir setiap minggu itu ada koordinasi terus. Selain 4 regulasi tadi, ada satu, tadi saya kira sudah disebut oleh Pak Widodo atau mungkin juga oleh Bu Dia, ada satu instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 ini yang intinya mengamanatkan ke kami. Nah, saya ingin share ke Ibu Bapak semuanya untuk kita mulai bagaimana penggunaan produk dalam negeri ini menjadi arus utama gitu ya dalam proses pengadaan barang jasa. Bagaimana produk-produk atau teman-teman pelaku UMK itu bisa ikut dalam ekosistem PBJ. Ekstrimnya bahkan barangkali ada tukang gorengan di depan, bagaimana bisa kita ajak gitu ya barangkali untuk masuk dalam ekosistem PBJ dan seterusnya. Begitu kurang lebih arahan-arahan Pak Presiden ke kami, sehingga sampai hari ini kami pun juga mikir bagaimana kira-kira 3 arahan ini bisa kami penuhi atau kami jawab. Jadi selain PDN, UMK, kami juga diminta untuk ini berkali-kali Pak Presiden itu suka marah gitu ya, katakanlah kalau di media massa barangkali Bu Bapak juga semua tahu, penyerapannya lambat gitu ya. Jadi kalau kita ikut lihat tren penyerapan barangkali Januari, Februari masih santai-santai gitu ya. Ini di akhir tahun bisa lonjak. Nah, kami diminta untuk mempercepat penyerapan APBN APBD. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan katalog adalah pelan-pelan kita mau menggeser bagaimana yang selama ini barangkali proses pengadaan langsung yang konvensional, catatannya juga susah kami dapatkan, transparansinya mungkin jadi agak masih ragu gitu ya, bisa kita geser pelan-pelan ke katalog elektronik.
maupun toko daring. Begitu. Jadi proses yang selama ini barangkali masih konvensional, kami ingin geser, Bapak Ibu tinggal klik beli saja deh. Toh nanti ada catatan-catatan, dan itu yang rasanya memang nanti kita perlukan bagian juga dari akuntabilitasnya. Tidak hanya pengadaan langsung, kami juga sudah mulai, Pak Widodo, Ibu Bapak semuanya ya, yang selama ini tender, pelan-pelan deh Bapak Ibu, kami ingin geser ke katalog. Kalau tender butuh waktu sebulan 2 bulan, mudah-mudahan dengan katalog tinggal klik saja. Dulu PU mungkin masih hari ini masih siap-siap untuk tender 2023 gitu ya. Maka ya insya Allah begitu beberapa sektor produk konstruksi tayang di katalog, mereka sudah bisa klik beli 1 Januari katakanlah pemeliharaan jalan ini juga insya Allah sudah siap di katalog. Jadi percepatan ini sekali lagi real nyata bisa dijawab melalui proses katalog ini sendiri. Jadi itu Ibu Bapak semuanya, di luar Inpres nomor 2 tahun 2022 ini, sekarang juga kami sedang membahas naskah akademis RUU pengadaan barang jasa publik. Nah, ini juga menjadi isu poin yang penting untuk kita pahami semua. Tadinya ruang lingkupnya hanya pemerintah, kementerian lembaga Pemda, sekarang sudah mulai menggeser ke BUMN, BUMD, dan mungkin BLU, dan seterusnya. Mudah-mudahan peran Ibu Bapak semua juga semakin berkembang di sana. Di kedeputian kami, di kedeputian 2, kami juga mendapatkan satu concern isu yang saya ingin sampaikan juga di Ibu Bapak ya. Bagaimana digitalisasi ini juga menuntut adanya proses yang standar gitu. Standar data ini sekarang juga menjadi isu yang perlu kami juga sikapi. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan penyelenggaraan katalog ke depan. Hari ini kami dengan teman-teman Telkom sedang membahas new platform katalog elektronik. Jadi salah satu isu standar data, satu data ini juga menjadi isu bahasan kami, dan kalau hari ini Bapak Ibu mau ada masukan ke kami silahkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hari ini bahasan-bahasan kami di Jakarta ini dinamikanya juga sangat deras begitu. Boleh jadi perubahan-perubahan, penyesuaian sana sini juga akan muncul. Tentu nanti ini juga akan mempengaruhi bagaimana peran Ibu dan Bapak semuanya ke depan. Jadi salah satunya hari ini mungkin sedang dalam bahasan kami dengan Telkom, bagaimana katalog ini bisa standar etalasenya lah. Kalau hari ini barangkali kita sementara masih menyerahkan Bapak Ibu bisa buat etalase sendiri, maka ada catatan-catatan tertentu yang sedang kita coba jajaki kemungkinannya untuk standar. Baik Ibu dan Bapak semuanya, tadi sedikit pengantar begitu Ibu dan Bapak. Nah, sekarang saya ingin memasuki tahapan yang lebih teknis. Ibaratnya daleman katalog itu prosesnya apa saja sih gitu ya. Mungkin mindset kita perlu sedikit digeser atau sedikit berubah. Kalau Bapak Ibu biasa melakukan semacam tender, katakanlah tender itu cuma satu produk tertentu yang ditenderkan gitu ya. Peserta tendernya mungkin ada 10, 15. Maka kalau Bapak Ibu mengelola katalog elektronik ini bisa dianalogikan Bapak Ibu seperti kayak punya toko. Yang Bapak Ibu urusi itu pasar lah begitu kurang lebih. Jadi kalau tender peserta tadi paling puluhan, belasan, produknya hanya satu, maka kalau di katalog Bapak Ibu produknya bisa ratusan, ribuan begitu untuk tayang masuk ke katalog. Plus kemudian pesertanya pun juga bisa banyak gitu ya. Kalau tender yang menang hanya satu, kalau di katalog
semua penyedia yang memang dia punya izin, berminat, ya silahkan bisa menayangkan. Jadi itu kurang lebih, dan Bapak Ibu ada 3 proses utama dalam mengelola katalog, itu kurang lebih yang nanti kita bisa sama-sama lihat apakah Bapak Ibu bisa punya peran di sana atau tidak. Yang pertama prakatalog. Prakatalog itu kalau bahasa atau umumnya begitu ya, bagaimana kita memproses satu produk sehingga dia tayang di katalog. Jadi ini tayang dulu lah, proses menuju tayang. Jadi kalau Gojek barangkali kalau ada tukang ojek mau masukin atau mau mendaftar jadi tukang ojek, ya dia akan menyampaikan semacam mungkin profil penawarannya, nanti Gojeknya akan ngecek, lihat, dan seterusnya, untuk kemudian yang bersangkutan dikasih akun dan seterusnya. Bapak Ibu, ini yang pertama, ini kan katalog ini produknya macam-macam. Antara satu produk dengan produk lain boleh jadi punya karakteristik yang beda. Satu, obat tentu akan beda dengan misal ada hewan ternak begitu ya. Misal bahkan beda juga dengan konstruksi, mesin, alsintan, dan seterusnya. Prinsipnya, Ibu Bapak, sebelum kita menerima produk yang dari penyedia yang nanti akan ditayangkan, kita perlu nyiapkan tempatnya dulu, etalasenya dulu. Maka sebelum menyiapkan etalase itu kita membuat semacam telaah lah kurang lebih. Kalau membuat alsintan, mau menampung atau membuat etalase toko alsintan atau obat atau hewan ternak tadi, kita perlu buat semacam telaah produk. Jadi ini ada kurang lebih 3 lah poinnya ya. Ada ya sekedar latar belakangnya apa sih, untuk apa, dan ini usulan dari mana, dan seterusnya. Kemudian kita juga membuat semacam ini, kalau di tender ada syarat dan kriteria penyedia yang kita undang peserta tender, di katalog juga ada. Di katalog kita membuat semacam syarat-syarat penyedia apa saja yang bisa kita ajak. Tentu sifatnya lebih umum. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini kami juga sudah mulai bekerja menggunakan mesin begitu ya. Jadi misal ini untuk poin 2, Alkes, ya tentu nanti hanya penyedia yang punya izin usaha dengan KBLI Alkes lah yang nanti bisa kita terima. Kalau di situ ada masuk yang penyedia punya KBLI makan minum, kami tolak. Mesin akan menolak itu. Jadi kami pun sudah melakukan semacam otomasi. Nah, tentu tadi kalau Alkes bisa berbeda dengan hewan ternak, bisa berbeda pula dengan yang lain. Nah, itu kurang lebih yang poin nomor 2 gitu ya. Kemudian yang poin nomor 3 itu kurang lebih seperti halnya, bayangkan Bapak Ibu punya mall, Bapak Ibu ada yang jualan baju, ada jualan sayuran, ada jualan buku gitu ya, rak-raknya, etalasenya kan masing-masing bisa berbeda. Nah, Bapak Ibu, kami juga sudah memberikan kewenangan atau akses kepada para pengelola PBJ, katalog lokal sektoral, untuk silahkan bisa bikin sendiri etalasenya, kiosnya. Itu ya, bagaimana cara teknisnya, di katalog pun kami sudah siapkan juknis-juknis dan standar operasional. Baik, kemudian setelah katakanlah tadi jadi telaahnya dibuat oleh Pak Pengelola tadi, ya tentu telaah ini perlu ditetapkan, disahkan begitulah oleh pejabat tinggi yang melaksanakan fungsi. Kalau kami katalog nasional itu ditetapkan oleh kami, deputi kami Pak Gatot atau saya begitu ya, kurang lebih selaku direktur pengembangan sistem katalog. Kalau di Pemda atau di kementerian, maka yang menetapkan telaah tadi adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memimpin atau membawai UKPBJ. Jadi prinsipnya telaah tadi itu menjadi semacam dokumen, bayangannya seperti kayak kerangka acuan kerjanya lah gitu ya.
ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi ini untuk kemudian dari telaah ini disiapkan etalase fisiknya dan mulailah berproses penyedia memasukkan input produk-produknya dan seterusnya. Baik, nah ini pembuatan etalasenya secara teknis. Jadi kios yang tadi saya sudah sampaikan, jadi prinsipnya sebetulnya Bapak Ibu ini mau nggak mau juga memang harus tahu gitu ya cara-cara membuat etalase dan secara teknis kami juga rutin memberikan latihan-latihan dan ada panduan-panduannya ya di aplikasi Kata. Bapak Ibu bisa selancar lah. Nanti kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu perlu bantuan atau ingin diajari gimana cara buat etalase ya tentu nanti bisa kami bantu. Kemudian setelah etalasenya siap, kita siapkan pengumuman pendaftaran. Ini seperti halnya kayak gong, mulailah babak pemasukan penawaran itu kalau di tender. Kalau di katalog ada pengumuman, kemudian pengumuman ini menjadi semacam woro-woro gitu, kabar bahwa ya sudah mulai pelaku usaha yang memang minat serta sesuai izin usahanya bisa memasukkan produk-produknya dan menayangkan di sana. Baik, tadi sebelum tayang. Nah, nanti setelah tayang pun ini toko dinamis sifatnya gitu dan Bapak Ibu kita semua para pengelola juga punya fungsi peran di pasca. Jadi begitu produk itu tayang, kami juga kepingin betul toko ini atau katalog atau informasi yang ada di katalog ini bisa membantu begitu ya, bisa membantu mempermudah para pembeli PPK pejabat pengadaan sehingga dia tidak salah pilih begitu. Misalnya kami sekarang juga sudah mulai memberikan label-label pada katalog elektronik. Jadi mainnya Anda main label lah gitu. Ini ada produk yang memang PDN, ada labelnya bendera merah putih. Oh ini produk UMK, ada juga labelnya. Oh ini produk official vendor, pelaku usaha dari rantai pasok yang katakanlah pertama. Kita ada labelnya, kita berikan label itu. Jadi kurang lebih penyedia nanti akan menyampaikan bermohon ke kami, selama ini kalau di katalog nasional, bermohon ke kami, nanti kami akan cek sana-sini dan kami akan coba nanti buatkan semacam label. Sedemikian rupa sehingga para pembeli jadi tahu, oh mana produk yang memang oke. Jadi kalau Bapak Ibu kalau suka kuliah, kalau suka belanja di Gojek, GoFood gitu ya kan tahu mana yang bintang-bintang bagus, yang paling laris dan seterusnya. Kurang lebih katalog seperti itu. Oke, jadi setelah labeling, tidak hanya labeling, kami juga melakukan semacam monef. Jadi ini ada personil orang-orang kami yang kerjanya ya mematroli begitu. Jadi kalau kami istilahnya ada tim patroli. Mana-mana penyedia yang ngasih informasinya nggak benar, kami juga sebisa mungkin kami bisa tahu. Termasuk ada harga-harga yang katakanlah kok tiba-tiba melonjak tinggi ya. Sistem kami mudah-mudahan juga sudah ada riwayat harga yang kemudian kami bisa motret. Termasuk ada kesesuaian TKDN, begitu ada beberapa informasi yang kami terima produknya atau informasi yang disampaikan oleh penyedia ini tidak benar begitu. Nah, tim patroli juga menemukan hal-hal seperti itu. Termasuk kami mematroli juga produk impor yang boleh jadi sudah ada produk substitusi PDN-nya. Kami sudah membekukan hampir 14.000 lebih produk impor, di mana di situ kami menilai sudah ada produk substitusinya. Nah, kami belum bisa melakukan perbandingan harga katalog dengan harga retail, karena sekali lagi data informasinya bisa tidak apple to apple. Ini yang membuat kami juga belum melakukan perbandingan harga katalog versus harga retail. Ini tadi yang boleh saya sebut, ini terkait dengan standar data tadi. Yang ketika datanya nggak standar, mesin juga nggak bisa kerja. Meskipun sudah ada algoritmanya, tetapi bisa nggak bekerja efektif.
ketika data informasinya juga nggak standar. Jadi ini sekali lagi tugas-tugas juga pengelola untuk monitoring gitu ya. Kemudian pengaduan-pengaduan ya saya kira ini juga menjadi satu objek yang saya kira mungkin bisa kita kelola bersama. Kemarin sudah ada yang mulai protes begitu ya, bersurat ke kami juga. Ini misalnya produk laptop begitu ya. Ini kami sudah pesan lama, tapi kok nggak datang-datang katanya itu barang. Setelah dicek sana sini ya boleh jadi memang permintaan sekarang lagi numpuk semua di akhir tahun. Nah penyedia ini juga kewalahan informasi yang kami terima. Insya Allah kami dalam mungkin minggu depan kami akan ketemu atau mengumpulkan para pelaku usaha laptop terutama begitu ya, karena belanja kita ini ternyata juga ada lonjakan sepertinya di akhir tahun ini yang kemudian industri juga nggak siap begitu ya. Nah kami juga sudah mulai ya menerima pengaduan-pengaduan seperti ini. Nah tadi ada pra, ada pasca, dan maka mungkin ini yang paling di antara dua tadi, pra katalog maupun pasca katalog tadi, mungkin e-purchasing inilah yang prinsipnya menjadi ruang begitu ya, ruang bagi para pengelola katalog atau para Javum PBJ lah. Kalau yang tadi pra-katalog dan pasca-katalog, Bapak Ibu, ada dinamika, ada potensi mesin yang terjadi. Jadi kalau yang tadi pra dan pasca itu ada potensi penggunaan teknologi informasi di sana. Yang boleh jadi peran manusia yang tadi pra maupun pasca tadi boleh jadi juga bisa akan terpengaruhi. Nah, tetapi kalau e-purchasing ini, kalau saya melihat sih prinsipnya justru memang inilah Bapak Ibu menjadi medianya gitu ya, forumnya Bapak Ibu untuk eksis. Kalau tadi mungkin Bu Diah barangkali sampaikan ada proses kontrak, pemilihan penyedia, swaklola dan seterusnya, perencanaan dan seterusnya, maka katalog ini memang memangkas proses pemilihan, Meskipun pada saat purchasing ini, Bapak Ibu, ini juga tanda kutip tetap ada proses memilih. Kenapa sih saya pilih produk ini, kenapa nggak produk itu? Kenapa sih saya memilih penyedia A dengan jualan yang ini dibanding penyedia B, ya, jualan barang yang sebetulnya mirip sama dan seterusnya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu ini juga nanti bisa membantu teman-teman PPK atau pejabat pengadaan untuk melakukan dua proses purchasing ini, nego maupun mini kompetisi. Jadi kami lagi nimbang-nimbang juga di internal kami apakah untuk yang gede-gede gitu ya, harganya miliaran, barangkali mungkin Pokja deh yang melakukan proses purchasing gitu. Ini kami juga secara internal sedang coba kalkulasi lah. Bukan PPK, bayangkan PPK transaksi nilainya bisa ratusan miliar yang mungkin juga mekanisme pengambilan keputusannya bisa menjadi tidak sebagus Pokja begitu ya, karena ada tim. Nah, Bapak Ibu, prinsipnya ada dua cara Bapak Ibu ketika mau beli. Pertama, nego, dan kedua mini kompetisi. Bapak Ibu silahkan pilih produk mana yang tentu sebelum ini kan Bapak Ibu mesti siapkan dulu ya, kebutuhannya apa, ya selancar jalan-jalan, lihat-lihat barang, oh ini cocok, sudah nego, silahkan nego. Nego ini prinsipnya harga yang tayang di katalog, Ibu dan Bapak, harga yang tayang di katalog sekali lagi belum final. Harga yang tayang di katalog belum final. Perlu dilakukan cek kembali maupun koreksi kembali melalui dua mekanisme ini.
nego atau mini kompetisi. Dua pilihan, pilih salah satunya boleh, silahkan lah. Jadi kalau harga tayang sekali lagi karena belum final, maka kita semua perlu mengoreksi melalui dua proses. Nego, mudah-mudahan di negosiasi ini juga ada fitur chatnya gitu ya, Bapak Ibu bisa chat-chatan chatting sama si penyedia. Ada riwayat harga barangkali dulu pernah terjual berapa, ada catatan juga di katalog. Kemudian Bapak Ibu juga boleh minta semacam struktur harga gitu ya. Ini angka ini datang dari mana sih gitu ya. Minta penyedia untuk menyampaikan. Di situ juga bisa dinegosiasi. Nah, kemudian mini kompetisi, kalau mini kompetisi bayangannya Bapak Ibu persis seperti kayak tender cepat. Hanya saja ini mengkompetisikan di antara penyedia yang ada di katalog. Misal Pak Widodo mau beli masker gitu, maka ketik masker gitulah ya, nanti itu akan ke-share notifikasi itu ke para pelaku usaha masker yang ada di katalog. Nanti mereka menyampaikan semacam penawarannya. Nah, mudah-mudahan ada kompetisi di sana sehingga harga tayang yang tadinya sekian bisa jadi terkoreksi. Itu kurang lebih, Bapak Ibu, ini plus minus ya. Ada yang nyaman dengan mini kompetisi karena dia juga tidak terbeban. Ada pertanyaan kenapa kok pilih si A dengan si B gitu ya. Jadi mini kompetisi kan menyerahkan ke proses seperti tender cepat. Oke, nah tadi menuju dua tadi prinsipnya ada dua tahapan besar lah, persiapan dan pelaksanaan. Ya tentu Bapak Ibu sebelum beli ya Bapak Ibu harus tahu kan mau beli apa atau butuhnya apa, perlunya apa. Dibuat dululah semacam speknya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu tahu dan bisa selancar cari tahu di katalog mana yang PDN, mana yang impor. Gitu ya kurang lebih. Ibu, Bapak Ibu juga sebelum eksekusi, Bapak Ibu juga lagi-lagi selancar. Lihat-lihat ini penyedianya kecil atau non kecil ya. Bisa juga melakukan ngumpulin referensi harga. Jadi persiapan ini menjadi penting karena ini menjadi dasar begitu ya untuk eksekusi berikutnya. Pada saat persiapan Bapak Ibu juga nanti boleh jadi akan nemuin ini barangnya murah tetapi impor. Ini mahal tetapi PDN. Pilih yang mana ya kira-kira ya nanti justifikasi itu di proses persiapan itu perlu lah begitu. Didokumentasikan Ibu dan Bapak semuanya. Jadi ibarat seperti Bu Ria jalan-jalan ke mall, di screenshot saja. Hari ini saya sudah ngecek di sini harganya sekian, screenshot simpen, ngecek kesekian hari simpen dan seterusnya. Nah baru di tahap eksekusi ya kita pelaksanaan ini prinsipnya kita cek lagi buat paket, nego atau mini kompetisi tadi ya. Baru tanda tangan surat pesanan. Nah, nomor 6 ya kami berharap Bapak Ibu pembeli juga aktif mengoreksi, memberikan statement gitu ya atau memberikan label ya tadi ya. Oh ini penyedia bagus nih layanannya dikasih bintang bagus. Oh ini jelek dikasih mungkin nggak usah dikasih bintang gitu ya. Termasuk Bapak Ibu bisa melaporkan kalau Bapak Ibu menemukan informasi atau layanan pengadaan tadi ya, dari pihak penyedia yang tidak bagus, nanti bisa disampaikan di fitur laporkan di katalog. Nanti kalau ada waktu kita bisa selancarnya. Baik, ini tinggal slide terakhir Bapak Ibu. Di luar itu tentu para Japung PBJ juga kami harapkan bisa mendampingi bimbingan teknis dan seterusnya. Hari ini yang agak sedikit mengemuka konsolidasi pengadaan barangkali itu seperti kayak purchasing rame-rame, belanja bareng-bareng. Jadi seperti yang saya dengar ada rumah sakit di Jogja, Solo, Semarang, Joglo, Semar, mereka sepertinya sudah sering bikin grup gitu ya, belanja bareng-bareng. Belanja bareng-bareng ini juga
menjadi lebih tenang begitu ya, karena ada teman gitu ya. Dengan bareng-bareng kebutuhannya sama, boleh jadi produk yang dibeli juga bisa lebih banyak dan bargaining power-nya juga lebih besar. Di sini saya kira peran UKPBJ, peran Japung pengadaan cukup ya sentral. Baik, saya kira ini, dan saya ada satu lagi yang ini juga menjadi concern pimpinan. Beberapa kali kami rapat dengan Menko Marves, bagaimana pelaku usaha lokal itu bisa di-grab, diajak masuk ke pasar pemerintah. Ke depan, Ibu dan Bapak semuanya, sepertinya potret transaksi Kementerian Lembaga dan Pemda, seberapa Pemda X ini belanja produk dalam negeri, itu menjadi ukuran ke depan bagi kebijakan keuangan di tingkat pusat. Jadi misalnya kalau belanjanya banyak yang bukan PDN, nah itu akan jadi catatan dan bisa jadi akan mempengaruhi katakanlah dana bagi hasil gitu ya dari pusat Kementerian Keuangan ke ibu bapak semuanya di daerah. Termasuk yang kedua, katalog ini juga nanti ke depan jadi semacam dashboard, menjadi potret bagaimana perekonomian lokal itu, pasar lokal itu bergerak melalui eksistensi pelaku usaha lokal. Jadi di katalog nanti akan bisa memotret bagaimana perusahaan asal Boyolali misalnya itu eksis di sini. Ketika di situ laris perusahaan tadi, produk perusahaan tadi, bayangan kita, itu maka perekonomian lokal juga, lokal itu maksudnya Pemkab Boyolali itu jadi ikut kegambar, tumbuh, dan seterusnya. Jadi sekali lagi katalog ini ke depan akan jadi semacam dashboard yang itu juga menjadi ukuran bagi kebijakan di tingkat pusat, khususnya tadi ya, ada kemungkinan nanti potret belanja ini menjadi poin bagi kebijakan di Kementerian Keuangan, khususnya nanti di pembagian dana begitu ya di APBN, kesehatan, biasa dan seterusnya. Saya kira seperti itu, Bu Ria, maaf ini udah lewat 30 menit sepertinya ya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk